kita juga harus mengapresiasi pemain-pemain kita bahwa di babak pertama itu memang kita bermain tampil agresif, tampil menyerang dan tampil cukup intens gitu. Tidak ada penurunan menurut gue. Sesekali masih ada sedikit parkir bus, ngasih Udinese bermain ya. Kita juga perlu ngambil nafas, tapi setelah itu terus sampai babak pertama habis itu kita masih intens. Jadi ini kelihatan kok di proses terciptanya gol ini. Oh ya, memang match pertamanya belum meyakinkan ketika pre-season gitu ya. Karena ya mungkin dia menyesuaikan juga, cuman perannya sih tetap ada lah, terutama di babak pertama gitu kan. Dia babak kedua diganti McKennie. Walaupun kalau menurut gue McKennie sebagai pemain pengganti lebih bagus dari Weah kemarin. Tapi kalau menyoroti Weah sebagai pemain debutan di Juve, Serie A-nya juga, ya untuk match pertama ya so-so lah, masih nggak apa-apa lah gitu. Nice try. Si Cambiaso ini adalah pemain yang siap untuk ofensif. Artinya dia lebih banyak di area sepertiga lapangan atau setengah lapangan, bukan sepertiga lagi. Sepertiganya lagi mungkin di areanya area lawan. Jadi memang Cambiaso ini kelihatannya kalau memang settingannya Juventus mau main possession, mau main ofensif, mau main build up, Cambiaso lah salah satu pemain yang memang menjadi kuncinya, pemain perannya gitu. Jadi kalau mau main defense kayaknya gua rasa bukan Cambiaso orangnya. Kalau mau main ofensif, gua rasa Cambiaso jadi solusi. Halo teman-teman Suara Juventini, bersama gue Jeki dan bersama teman-teman para Juventini yang sering hadir juga di Suara Juventini. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Nah, kali ini kita udah seru banget nih karena Juventus sudah tanding lagi, sudah bertarung lagi, sudah fighter lagi dan kita sudah menonton. Apakah kalian termasuk jamaah yang masih menonton atau jamaah yang tidak menonton karena masih ada Allegri? Ya, mudah-mudahan nonton semua lah ya karena kita akan di sini hobinya adalah Juventus, nonton Juventus. Nah, kita kenalan dulu deh sebelum kita ngomong karena kita mau bicara tentang reviewnya pertandingan kemarin yaitu antara Udinese dan Juventus dan mantapnya adalah kita menang 3-0. Meyakinkan lah ya. Luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pasti teman-teman di sini masih ada juga yang belum kenal ya. Kita kenalan dulu dari yang pakai jersey dengan siapa? Halo teman-teman Suara Juventini, kembali dengan saya Genta Juventini dari Bintaro. Oke, thank you Genta dari Bintaro. Oke, yang satu lagi yang pakai kacamata dengan siapa? Halo, dengan Paudra Juventini dari Depok. Oke, thank you Pondra Juventini dari Depok. Nah, jadi Genta dan Pondra kita mau ngomongin pertandingan kemarin nih. Nah, apakah pertandingan kemarin kalian nonton? Apakah termasuk jamaah yang yang banyak nih Juventini? Wah, nggak mau nonton lah kalau masih ada Allegri. Apakah nonton terus lah ya? Nonton dong. Nonton. Yoi. Nah, langsung aja ya mengenai materi pertama kita mengenai review ini adalah mengenai hasil yang startnya yang cukup bagus nih, 3-0, meyakinkan. Semua orang tepuk tangan, semua orang memberikan apresiasi yang luar biasa. Karena ada gol Chiesa yang luar biasa mantap, Rabiot juga golin, dan ada beberapa pemain yang mainnya juga keren. Semua kayaknya seneng ya melihat penampilan Juventus. Memang di babak kedua ada perbedaan permainan. Cuman overall rata-rata semua seneng. Cuman gue melihatnya bukan hanya di musim ini ya. Kita kan bersama Allegri tak terasa walaupun dihujat terus nih. Dihujat 3 musim ini ya. Ini di musim 3 untuk Allegri out dihujat terus. Cuman kan tak terasa sudah 3 musim. Nah di 2 musim sebelumnya juga Allegri ya nggak ada hasil yang minor. Seminor-minornya juga draw. Sebenarnya menang itu yang kan di sini di slide gue ya ada season 2001 2022, ada season 2022 2003 dan sekarang season 2003 2004. Harusnya menang tuh season 2001 2022. Ingat nggak yang golnya Ronaldo? Nah, dibilang par karena itu tipis banget sih. Nah, harusnya menang. Jadi intinya adalah Allegri ini punya start baik, punya start meyakinkan, punya start oke-oke aja. Walaupun di 2001-2022 kita kebobolan ya sebenarnya. Cuman di musim kemarin kita 3-0. Di musim ini kita juga 3-0. Pertanyaannya adalah apakah start yang baik dengan Allegri ini akan menjadi jaminankah atau sebenarnya tidak bisa dinilai apa-apa. Jadi kita ya udah senang doang untuk game pertama. Nah, gimana Pondra? Ya, sebenarnya hasil skor 3-0 dan kemenangan di match perdana ini bukan hal yang jarang ya. Ini cukup lumrah juga buat Juventus sebenarnya meraih kemenangan di laga perdana. Udah 8 musim terakhir itu kita menang 7 kali gitu. Jadi cuma sekali itu doang tuh yang seri itu 2-2 di season 21-22 ya. Dan dari 8 pertandingan itu kita menang 3-0 tuh sampai 4 kali. Artinya kan 50%-nya. Tahun 2018 itu nggak salah kita menang 3-0 lawan Cagliari. Abis itu di musimnya Pirlo juga 3-0 lawan Sampdoria. Musim lalu lawan Sassuolo 3-0, musim ini sih 3-0 lagi. Jadi sebenarnya menang 3-0 itu hal yang lumrah aja gitu ya. Cuman tapi entah kenapa musim ini kok kelihatannya Juventus ini tuh merayakannya dengan gegap gempita gitu. Beda dengan musim lalu ya. Musim lalu kita menang 3-0 tapi kayaknya kok nggak ya biasa aja gitu. Tapi musim ini terasa berbeda. Kenapa? Karena menurut gua memang Kayak ada beban yang baru permainan ya. terlepas ya. Iya, gua melihatnya lebih ke permainan dan cara bermain Juve yang khususnya di babak pertama yang jauh lebih menjanjikan dari musim-musim sebelumnya. Dan Allegri beberapa hari sebelumnya kan juga udah bilang ya, kita akan menampilkan Berbeda. permainan yang berbeda melawan Udinese dan ternyata itu terbukti gitu kan.
Entah itu karena Allegri, entah itu karena asisten pelatih Magnanelli itu kan, Hmm. ya whatever lah ya, pokoknya tim pelatih sudah memberikan sebuah show yang menarik itu khususnya di babak pertama. Ya kita bermain modern, bersepak bola modern, high pressing, defensive line-nya Juve cukup tinggi. Kemudian kita benar-benar melihat Juve yang ya yang berbeda gitu, bukan cuma sekedar ball possession, tapi atraktifnya udah kayak kita ngelihat Barcelona sama Manchester City gitu, Wih. pergerakan permainan ya kan. Iya, Build iya, up iya, dari iya. belakang itu bahkan ada satu foto menunjukkan ini Juventus dilatih Guardiola gitu ya, ada meme-nya gitu karena Chesney ketika build up itu dia posisinya ada di posisinya back tengah gitu, Hmm. back tengah terus Bremer jadi kayak main 4 back, nah si Chesney-nya ini ada di center back gitu waktu pas build up itu di babak pertama. Jadi memang kelihatan agak agak berubah dan ini yang lebih menjanjikan buat gue di musim ini ya. Apa yang membedakan dengan musim lalu, gue ngelihat musim lalu ketika friendly match itu penampilan Juve jelek gitu. Hmm. Kita kalau nggak salah waktu pas di US yang Pogba cedera ya, Iya, itu pokoknya juga lawan tim juga Meksiko. mainnya biasa-biasa aja. Kivas ya kalau nggak salah ya, mainnya Kivas biasa-biasa aja, biasa-biasa aja. Terus kalau nggak salah sempat dibantai sama Atletico itu musim lalu juga ya. sama Barca. Kita Eh. pernah dibantai yang mainnya cuma di ini Oh, loh, iya, iya, yang iya, cuma iya, iya, main iya. di Yang ya kan? mainnya di kandang kita justru, Kandang, Iya, mainnya di tempat tempat di, latihan. latihan di kita, tempat latihan tempat kan, latihan. kan dibantai itu kita Musim lalu. Atletico itu bener-bener Iya, iya, iya. kacau gitu. Kita nggak melihat ada organisasi permainan yang bagus. Tapi di musim ini di Lebih friendly match serius itu lah. gua ngeliat lebih serius lawan Real Madrid meskipun kita memang banyak diserang tapi kita bisa menang 3-1 dan 3 golnya itu prosesnya proses gol yang cukup bagus gitu, yang taktis cantik. Terus Hmm. lawan Atalanta pun juga meskipun kita nggak bisa golin tapi kita dominan gitu ya, bermain menyerang yang cukup baik gitu. Beberapa kali kita Cambiaso, Weah, Chiesa itu menunjukkan permainan yang sangat baik gitu. Jadi gue melihat, wah ternyata pas diaplikasikan di main di Serie A-nya, di Udinese ini begitu juga gitu cara Hmm. bermainnya. Jadi bukan suatu hal yang kebetulan. Kalau musim lalu, gue ngelihat 3-0 lawan Sassuolo kebetulan aja. Nah kalau sekarang udah kelihatan gitu ya ada polanya. Jadi ya memang masih jauh, masih masih butuh kesempurnaan lagi ya, masih 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 butuh perbaikan lagi. Tapi menurut gue ini udah lebih matang, udah lebih menjanjikan sih untuk musim ini. Semoga aja konsisten terus ya. Iya, karena masalah setiap klub di mana-mana konsisten memang. Apalagi mau juara liga. Oke, jadi menjanjikan ya di musim ini untuk bisa mengarungi selama 38 match ke depan bahwa apakah kita itu bakal bisa Scudetto. Tapi kalau Allegri sih targetnya ya malu-malu kucing aja, ya targetnya hanya 4 besar. Ya padahal sebenarnya fokus aja bisa sebenarnya Scudetto. Tapi gue pengen ke Gen, tak? Gen gimana Gen? Lu lihat apakah di musim ini punya modal nggak nih untuk berjalan sampai Scudetto atau ya ini hanya sekedar pertandingan pertama aja gitu. Ya nanti bakal kita bisa lihat kalau udah 10 game atau 15 game. Gimana Gen? Ya, overall sih gue sependapat sama Pondra bilang gitu kan, bahwa udah semua disebutin tadi sama Pondra, mulai dari sisi optimisnya Juve berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Kenapa musim ini kita wajib optimis gitu ya? Kalau dilihat dari partai pembuka. Nah, terus gue kan lebih mau nyorot juga kalau misalnya optimis musim ini bisa dibilang permainan Allegri kemarin itu benar dari Pon bilang bahwa udah kelihatan waktu pas lawan Atalanta kemarin tuh uji coba terakhir gitu, dan gue juga boleh punya feeling kayaknya ini bakal yang akan diterapkan di match pertama Padahal ternyata. hasilnya kan nggak menang tuh lawan Atlanta. Iya, ya. Sama-sama. Cuman gue senang lihat apanya itu agak beda, bener-bener bukan Allegri waktu lawan Atalanta gitu. Mungkin paling gampang nanti kita bisa bahas di bawah. Sebenarnya gue paling gampang lihat adalah dari pergerakan Cambiaso sih, itu Hmm. bukan Allegri Ya nanti dua kita tahun bakal bahas terakhir. tentang Cabiaso. Nanti kita akan bahas, cuman maksudnya itu udah paling gampang lihat itu bukan permainan yang ada di 2 tahun terakhir yang menurut gue emang agak membosankan gitu. Jadi kita wajib optimis di musim ini sebenarnya gitu. Dan kalau ngelihat ke Allegri sebelum dia dipecat 2000, bukan pecat lah, apa ya, 2019 ya, sebelum Sarri masuk gitu kan. Kalau gue lihat Allegri kan sebelum-sebelumnya kaya akan taktik gitu ya, bisa satu match tuh dia 3 taktik, 3 formasi gitu. Nah, mungkin akan keluar lagi sekarang, apalagi kalau sekarang tuh Juve cuma main di 2 ajang gitu, Liga sama Coppa. Ya mungkin dari segi evaluasi bisa nggak buru-buru, atau secara pemain juga dia bisa mainin starting line up kemarin itu di 10 match pertama nggak ganti-ganti bisa aja gitu kalau nggak cedera gitu, karena recovery-nya enak. Nah, jadi Hmm. itu salah satu yang bikin gue optimis di musim ini juga sih. Gitu. Karena ada waktu bertanding yang cukup lama ya, maksudnya seminggu jedanya ya. Jadi biar ada Betul, recovery juga ya. Ya, gue betul. pikir Allegri kayak dapat apa ya, ilham ya, kayak dapat abis pesantren kilat kayaknya ini gue harus melakukan sesuatu nih. Kayaknya Setuju, setuju. eh, kenapa dia akhirnya menjadi beda. Sebenarnya yang jadi beda yang tadi disebutin sama si Paundra tuh, ada asisten pelatih yang memang bagian dalam mengkreat penyerangan tuh. Siapa Magnanelli ya? Yang dari Nelly. Sassuolo, Magnanelli. Dia asisten yang memang gimana caranya mengkreat build up serangan segala macam. Walaupun Allegri yang bikin prinsip dasarnya, cuman Magnanelli kayaknya menerjemahkan secara teknisnya deh.
Ya, teman-teman berarti di sini overall melihat ini akan menjanjikan ya. Kalau buat gue pribadi jelas ya. Dari awal gue bilang bahwa kita harus seperti itu. Jadi gue sangat senang ketika kita menang 3-0, ada cahaya kayaknya ya. Walaupun ini masih terlalu dini untuk menilai Ya, apapun, dini banget, masih 37 partai lagi. Masih betul, betul. ya mudah-mudahan gak ada yang kambuh, mudah-mudahan gak ada yang cedera, mudah-mudahan gak ada apa halangan-halangan eksternal kayak musim kemarin. Jadi ya terlalu dini sih memang, cuman yang penting kita euforia aja lah bahwa kita bisa nonton Juventus lagi dan kita ngelihat enjoy nontonnya. Harapan para fans kan nonton bola subuh-subuh begitu enak nontonnya kan. Enjoy Betul. dan menang 3-0. Nah, itu aja untuk materi pertama. Kita geser ke materi selanjutnya karena ini adalah materi review. Mungkin teman-teman ingin tahu apa yang bakal kita bahas lagi ke depan. Kita bahas lagi adalah cuplikan gol jelas karena di review pasti kita pengen lihat nih. Kok bisa bikin gol nih Juventus, apa nih yang menjadi kunci, menjadi titik poinnya kenapa kita bisa bikin gol. Terus kita pengen lihat debutan. Ada 3 pemain debutan, yaitu tentu Cambiaso yang main dari line up awal, terus ada WA, terus ada Yildiz nih, luar biasa. Yildiz debut Serie A. Kemarin itu debut sama Juventus, sekarang ini debut sama Serie A. Ini tercatat secara ofisial nih. Jadi kalau di name tag-nya itu kan ada satu, kalau dulu ada tuh di Serie A tuh, udah berapa kali Caponieri, berapa kali main, berapa kali game. Suka ada tuh berapa kali game, berapa gol. Kayak gitu tuh, yang zaman Serie A zaman dulu. Nah, nih Yildiz nih udah masuk nih angkanya. Satu ofisial main di Serie A bersama Juventus. Ya, tinggal Hudson udah main Serie A belum sih musim kemarin? Belum ya? Hoisin belum, belum, Belum Belum ya? ya? belum, Hoisin belum. Hudson belum ya? Oke, berarti dia belum debut ya. Jadi debut Juventus sudah tapi debut Serie A belum. Oke, kita langsung ke cuplikan gol. Oke, kita bahas mengenai tentang gol-gol yang ada di Juventus. Kita bahas gol pertama dulu nih. Ini gol pertama nih cukup cukup ini ya, cukup apa namanya? Cukup cepet ya. Menit kedua udah ada langsung golnya Chiesa. Kita bahas dari klip 1 dulu sampai klip keempat. Nah, klip 1 ini kita ngomongin tentang bagaimana si Udinese ini mau membuild up serangan, Juventus pressing diambil oleh klip kedua diambil oleh Vlahovic. Nah, Chiesa langsung door. Nah, jadi kira-kira begitulah dari klip 1 sampai klip 4, ruang lebihnya adalah Juventus berhasil mempressing tinggi. Di sini yang mempressing kalau gue lihat lagi adalah si siapa ya yang pressing ini ya? Fabio ya, Rabiot ya, Ya, Fabio itu. Rabiot. Rabiot mempressing tinggi sekali dan mantap sampai pemain Udinese nggak bisa kebingungan. Vlahovic juga secara sigap tapi dia nggak makan sendiri, dia bisa melihat posisi Chiesa lebih memungkinkan ya dan langsung Chiesa door. Nah, gimana nih melihat proses gol ini nih Genta nih? Apakah proses gol ini adalah proses yang dinanti-nantikan oleh Juventus ini adalah proses taktik apa nih? Apa yang lu lihat dari gol pertama ini nih? Gimana Gen? Silakan. Gen. yang pasti sih secara perintah Allegri minta dari menit awal untuk gas ya. Kita lihat pressingnya lumayan tinggi, lumayan cepat, lumayan ketat. Nah, itu menghasilkan kepanikan tadi seperti lu bilang. Nah, di sini gue lihat ya chemistry Chiesa sebagai second striker dan Vlahovic sebagai bomber itu patut kita syukuri ya di match pertama dan di menit-menit awal gitu sudah terbangun. Iya, Dan nanti, menit-menit kedua bukan nah, ini sangat ini banget ya. Sangat cepat istilahnya. iya, dan wajar dirayakan juga dengan sangat emosional oleh para pemain Juve lainnya gitu. Dan mungkin ya kayak balik sedikit kita omongin tadi di awal bahwa kita patut merayakan juga lah gitu. Karena para pemain sendiri kelihatannya juga lepas banget itu merayakannya. Gol Iya, pertama iya, iya. ini gitu. Dari gue sih itu sih paling. Kalau soal Chiesa teknisnya mah ya emang ya dia kita pernah bahas juga zaman dulu tuh bahwa Chiesa tuh juga mungkin tuanya bisa jadi bomber sih kali ya. Dia punya shooting yang bagus gitu. Jadi oke lah. Hmm. Oke, ya. Itu Hmm. tadi pendapat dari Genta. Nah, kalau dari Hmm. Pondra, thank you Genta. Dari Pondra gimana mengenai proses gol kita pertama? Ya, memang berasal dari yang namanya pressing ketat dari Juventus ya. Rabiot berhasil pressing secara tinggi dan terjadilah gol gol ini yang disebabkan Udinese-nya panik. Nah, gimana? Silakan. Memang ini kan juga terjadi karena kesalahan ya, kesalahan pemain Indonesia, blunder dia. Tapi kan mereka melakukan kesalahan juga karena kita press. Coba kalau kita nggak press kan, iya dia akan lebih tenang kan memainkan bola. Karena kita pressing itu si Rabiot dan yang nge-press itu bukan cuma Rabiot loh, tapi Locatelli dan Miretti pun ikut maju kan. Hmm. Artinya serempak tuh kalau kita bisa lihat tadi potongannya itu bukan cuma Rabiot doang. Artinya ketika dia nge-press itu ya itu adalah itu yang dinamakan sebuah tim gitu. Artinya ini memang sudah dilatih gitu, sudah model latihannya memang seperti ini. Jadi sudah ada semacam chemistry untuk bisa lo nge-press bareng. Nah, ini yang sebelum-sebelumnya di musim sebelumnya kan kita jarang lihat ini kan.
Gitu. Ngepresnya kadang nanggung gitu. Ngepres masih ada jarak beberapa langkah. Kalau ini kan benar-benar dikejar sama Rabiot, dikejar sama Miretti, dikejar sama Locatelli, dikunci semua pemainnya, Hmm. man to man. Jadi ini yang menurut gua akhirnya jadi kesalahan sendiri dan diambil oleh Vlahovic, ya finishing biasa udah tinggal gol aja. Dan ini pun nggak cuma terjadi sekali dua kali ya, tetapi memang sepanjang babak pertama itu menurut gua sering sekali gitu pemain Juve itu melakukan pressing dan akhirnya pemain Udinese salah-salah sendiri. Banyak yang bilang kalau ya memang pemain emang Udinese-nya aja yang jelek gitu kan. Ya kalau udah unggul 3-0 ya udah pasti lawan main jelek lah, udah pasti kan. Tapi kan kita juga harus mengapresiasi pemain-pemain kita bahwa di babak pertama itu memang kita bermain tampil agresif, tampil menyerang dan tampil cukup intens gitu. Tidak ada penurunan menurut gue. Sesekali masih ada sedikit parkir bus ngasih Udinese bermain ya. Kita juga perlu ngambil napas tapi setelah itu terus sampai babak pertama habis itu masih masih kita masih intens. Jadi ini kelihatan kok di proses terciptanya gol ini. Oke, ya jadi memang di sini ada kerja sama tim ya, bahwa ini bukan proses satu orang dua orang, jadi lu lihat di sini ada kerja sama tim ya. Dia Mm-mm. terlepas dari memang Udinese bermain buruk, artinya dia tidak bisa keluar dari pressingnya Juventus. Kalau gue pribadi justru gue menyikapi dari syutingnya Chiesa. Syutingnya Chiesa ini gue lihat semakin dewasa ya, semakin matang, membuktikan kalau syutingnya Chiesa ini adalah syutingnya pemain elit. Gol kayak gitu elit loh menurut gue ya. Coba kalau kita kasih ke pemain-pemain lain, bisa jadi di pressing, bisa jadi tendang sekeras-kerasnya. Tapi umumnya biasanya kalau udah kayak gitu posisinya, di pressing dong, diangkat yang ditaruh ke kanan. Biasanya ya. Tapi gue melihatnya dia justru taruh di pojok kiri dengan posisi bola datar yang lumayan agak kenceng. Itu gue rasa shootnya yang ngukur ya, shoot ngukur. Jadi gue ngelihat dari kualitasnya Chiesa nih udah memang di jajaran elit ya menurut gue ya. Kalau dia mempertahankan kayak gini terus, gue rasa dia kalau dua digit aja golnya di Serie A ya, dua digit, 20 gol lebih ya, harusnya dia nominasi lah. Bisa lah ke Ballon d'Or. Kalau dua digit ya, dua digit Amin. ya. Kalau dua Ah, digit. Tapi kalau di bawah dua digit, sulit lah. Serie A dua digit top banget loh. Udah dianggap hebat loh. Lalu sekarang lu lihat Hojlund. Hoylund ya, manggilnya Hoylund ya. baik. Hoylund striker coba nyetak 13 gol coy. 13 gol dihargainya selangit. Ya kalau Kiesa mempertahankan seperti ini, terus bisa dua digit sampai akhir musim, katakanlah 23 gol, 24 gol. Ya nominasi-nominasi doang mah bisa lah masuk. Kalau nominasi kan nggak susah bro. Iya. Yang menang kan, yang susah kan menang ya. Nominasi-nominasi doang mah main Juve mah sering masuk Ballon d'Or doang. Gitu. Ya mungkin dari gue itu ada mau tambahan tentang gol pertama ini? Enggak sih. Di syutingnya Chiesa itu juga sebenarnya selain syuting juga decision making loh. Hmm, Ya, oke. ketika di bola Chiesa dapat bola itu hanya cuman kontrol berapa sekali ya? Sekali doang ya dikontrolnya. Hmm, Langsung syuting. Padahal di situ kan sebenarnya dia kalau mau ngoper Miretti bisa juga. hmm. Tapi disitulah ya pemain yang udah matang itu ya memang pemain yang bisa bisa mengambil decision making yang cepat. Kapan dia Iya, harus nembak, kapan dia harus ngoper kan. iya. Dia bisa ngukur lah ya. Mm-mm. Oke, oke, oke. Ya, seperti itulah. Kalau Genta ada tambahan mengenai gol pertama ini? Hmm, enggak sih, Enggak udah. ya. Oke, gue lebih ngelihat fokus Chiesa karena kalau pressing tadi kayaknya udah diomongin sama Ponta cukup jelas. Jadi gue rasa ya udah nih kayaknya Chiesa gue kasih apresiasi banget lah buat Chiesa tentang gol pertama ini. Kita langsung ke gol kedua. Gol kedua sebenarnya memang ya penalti itu kalau bahasa ceng-cengannya gosok voucher ya. Mm-mm. Gosok voucher. Cuman Iya. nggak Baru bisa match dibilang pertama ya. nggak bisa dibilang kalau dari sisi kita ya nggak bisa semua itu karena gosok voucher. Kan voucher itu terjadi karena ada usaha. Nggak tiba-tiba Iya. voucher itu dikasih kan. Nah, kita pengen lihat nih, kenapa voucher itu bisa dikasih? Nah, kita pengen lihat nih apa yang terjadi. Nah, kalau kita lihat dari klip pertamanya, ini adalah hasil dari corner, terus crossing dari siapa ya? Siapa yang crossing ya? Crossing si Cambiaso, Gas apa lah bukan? ini. Ah, Cambiaso bukan ya? Kecil banget sih. Nah, pokoknya ada hasil dari crossing dan Sandro kayaknya wah, ya udahlah nating tulus aja lah shoot kemana wae lah taunya kena tangan dan murni hand ya. Jadi ya gue bilang ini adalah memang keberuntungan kita tapi jauh dari sekedar keberuntungan karena kita juga menekan hasil dari tekanan mendapatkan corner mendapatkan penalti. Gimana Pak Ndra mengenai gol kedua ini? Ya, gol kedua sebenarnya benar ya tadi prosesnya sebenarnya lebih kita melihat proses mendapatkan penalti. Awalnya memang kita dapat dari corner kan, dan ya Sandro sebenarnya spekulasi aja dia asal syuting dan ya agak sedikit hoki-hokian ternyata kita bisa kena tangan. Cuman ya benar proses bola mati ini kan juga kita juga ada latihannya ya, nggak bisa cuma sekedar asal nendang corner. Kan tentu juga ada polanya, ada skemanya, mau pakai skema yang mana, yang skema satu, skema dua, skema tiga, skema empat. Jadi itu biasanya kalau kalau di sepak bola kan seperti itu ya, set piece-nya. Combo. Iya, skema combo, skema ini tuh mereka udah latihan. Berarti kan skema ini yang kebetulan dipakai. Makanya tadi kita masih penasaran ya siapa yang tadi crossing kalau nggak Chiesa, Cambiaso kayaknya tuh.
Nah itu kan juga berarti sebenarnya crossingnya juga nggak bagus-bagus amat ya sebenarnya ya, Iya. nggak kencang gitu. Bisa dikontrol dan akhirnya di syuting sama Alexandro. Ya kalau dari segi penalti sih, ya memang ini makanannya Vlahovic ya. Iya, iya, Tapi iya. gua sebenarnya waktu pas dia menendang nih, gua masih agak ketar-ketir gitu. Beda waktu pas Ronaldo yang ngambil. Kalau Ronaldo ngambil tuh gua kayak ngerasa 99% masuk gitu. Tapi kalau Vlahovic nih kayaknya masih 75% gitu kalau ngambil penalti Musim agak kemarin dia ada nggak gol pelan. penalti? Iya nggak masuk, ada yang nggak masuk kan. Karena Europa League nendangnya tuh apa nggak nggak kencang salah? gitu, nggak kencang nendangnya kayak pelan. Oh, Europa League masuk tapi di tengah, dia nendangnya ke tengah. Hmm. Yang gagal tuh Badan yang masih waktu bagus lawan pon ya. Bolonya kalau nggak salah. Iya masih bagus Dybala gitu, kencang gitu kan. Kalau Vlahovic tuh kayak masih placing pelan. Jadi gua masih agak riskan sebenarnya kalau Vlahovic yang ambil. Iya, 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 iya. Oke, jadi memang ini adalah proses dan kebetulan aja kita bisa mendapatkan hand ya. Tapi setelah di luar dari kebutuhan, semuanya juga ada skema ya menurut Lontra ya. Mhm. Oke, thank you, Indra. Nah, gimana Gen melihat gol kedua ini ya? Nggak bisa, gua tadi dari awal ya bilang ya bahwa walaupun ini adalah hoki, tapi tetap hoki tadi kan berawal dari yang namanya proses ya. Nggak serta merta tiba-tiba aja lo kasih penalti. Gimana? Iya tadi udah dibahas semua, tapi gue cuma nambahin soal ya itu juga kan kalau handball dari posisi seperti itu kan ada jaraknya juga ya, dihitung sama VAR kan kalau nggak salah. Jadi misalnya Mhm. kalau terlalu dekat malah Iya nggak dianggap kadang handsball. nggak ada handball. Nah kalau sedikit adalah di liga sebelah itu kan kemarin ada ramai tuh bahwa Iya. Oh, MU. uh, ya sedangkan kalau gue ngeliat itu murni hand, cuma mungkin dari jarak. Kenapa itu nggak dikasih penalti gitu ya? Dia terlalu dekat. Ini yang lawan Spurs apa yang Wolves tuh? Kan rame tuh. Yang lawan Spurs. Oh, Nah, yang makanya Spurs. kemarin gue lihat dari penalti mungkin jaraknya emang pas nih. Maksudnya masih dalam situasi yang harus penalti gitu ya. Udah jadi ya udah penalti lah. Kalau kena tangan sih telak banget lah. Karena Hmm. zaman dulu gue inget tuh Juve pas lawan Milan apa ya? Ada dapat penalti juga kalau dari kata orang-orang tuh belum ada VAR tuh kan. Itu jarak si Desilio tuh handball tapi masih di Milan di waktu itu. Hmm. Iya. Kalau pasti lo ingat kita Yang di penalti pinggir ya. itu ya. Heeh. Itu serangan kalau kata orang-orang tuh jarang terlalu dekat, walaupun kena tangan telak mestinya nggak penalti ya. Itu juga gue baru tahu ilmunya di situ tuh bahwa iya ada harus Iya. ada jaraknya ya. Itu aja sih gue. Sedekat apa jaraknya? Nah gue lupa sih Itu ya kalau nggak ada aturannya sih, cuman kayak lebih Subjektifnya setahu wasit setahu aja gua dong. subjektif wasit, tapi juga ada definisinya. Pokoknya dianggap kalau pemain itu tidak mampu menghindar gitu. Karena saking Hmm. dekatnya dia nggak sanggup menghindar, nggak sanggup ngangkat apa menyembunyikan tangannya gitu. betul. Jadi kalau nggak salah itu, kalau masalah jarak berapa meternya itu kalau nggak salah nggak ada aturannya sih. Saya ingat setahu gua ya, correct me if I'm wrong. Jadi itu benar-benar subjektivitas wasit Wasit. aja. Mhm. Oke, oke. Ya, memang Ya, itu lika-liku wasit lah harus bijak melihat mana yang benar-benar jadi penalti, mana yang enggak ya. Dan sampai liga sebelah juga katanya minta maaf tuh yang pertandingan pertama tuh. Yang oh iya ngasih ya. penalti. Gue nggak tahu kalau memang. Agak-agak Ya. lucu sih kalau wasit. Kalau lapangan ya udah itu udah hukum yang sudah berjalan, ngapain lagi minta maaf. Oke lah. Kita lanjut ke gol ketiga. Nah, gol ketiga ini menurut gua kalau milih gol satu sama golnya Cesa sama golnya tiga, gue lebih suka gol ketiga. Gol ketiga ini lebih kepada bagaimana skema itu dibuat ya. Karena kalau gol pertama jelas pressing lah yang menentukan dari gol pertama. Bukannya pressing itu nggak bagus, ya justru karena pressing lah kita menjadi gol. Cuman nggak tahu kenapa gol ketiga ini bagaimana kan Allegri itu kan selalu dibilang nggak jelas lah taktiknya apalah whatever lah. Nah gol tiga ini menjawab bahwa ya Allegri punya skema untuk golin. Menurut gue ini sebuah skema gitu loh. Menurut gue. Nah nanti gue mungkin akan bahas skema apa yang gue maksud. Tapi kalau dari teman-teman sendiri, bagaimana nih melihat gol ketiga? Kalau kita lihat sendiri, pertama adalah bagaimana Cambiaso invert ya inverted dia ada di tengah. Dia di tengah loh. Nah Iya. ngasih ke Ya, Chiesa, Chiesa balik lagi crossing dan boom Rabiot. Gue waktu nonton gol ini gila Rabiot udah ada di situ. Gue nggak ngeh loh Rabiot ada di situ. Yang nonton Hmm. aja nggak ngeh gimana back ya. Gue pikir bakal kena sama kiper ya. Gue nggak ngeh loh iya. Rabiot gila loh. Iya. Rabiot itu box to box luar biasa sih. Nah gimana nih kalau dari Pondra dulu deh. Gimana Ndra mengenai gol ketiganya Rabiot nih. Ya, gue juga setuju sama lu sih, Jack. Jadi gue lebih suka gol yang ketiga karena ini proses build up-nya lebih kelihatan ya. Di awal dioper ke tengah, di mana peran Cambiaso sebagai seorang inverted wingback ini kan benar-benar modern ya. Jadi udah Iyalah. bahkan sampai udah ada rame dibahas kalau dia itu ternyata apa namanya terinspirasi dari Cancelo gitu. Yes. Beberapa hari sebelumnya bahkan dia terima baju dari Cancelo ya kalau nggak salah ya. Hmm. Ada deh di posting kemarin. Terus jadi ini yang apa sebuah value baru gitu menurut gue ya buat buat Juventus musim ini. Jadi yang membuat berbeda ini memang perannya Cambiaso karena dia inverted ini dan nggak cuma sekali gitu. Jadi dia Iya sampai langsung ke sekali. tengah-tengah gitu kan. Ke tengah ini juga gue yakin juga nggak serta merta dia bebas begitu aja ninggalin posnya. Pasti juga dia sudah mendapatkan persetujuan kan, atau mungkin juga sudah diinstruksikan oleh pelatih gitu atau asisten pelatih
bahwa lu bisa bermain ke tengah, lu bisa begini untuk bisa ngebuka ruangnya Chiesa. Dengan dia naik ke atas, masuk ke tengah, akan ada nambah satu striker lagi kan. Yang di gol ini kan begitu kan, dia nerima bola jadi tembok kan. Hmm. Akhirnya dibalikin ke Chiesa dan yang menarik adalah crossingnya ya. Crossingnya sebenarnya juga nggak tajam-tajam amat gitu. Gue ngeliatnya kayak gaya-gaya crossingnya Paul Elia zaman dulu nih, pakai kaki kiri lemes gitu kan. Tapi Diangkat aja ternyata sebenarnya, bola diangkat diangkat aja itu. gitu sebenarnya, cuma diangkat aja. Nah yang menarik yaitu peran tiba-tiba Rabiot lari udah dari situ. Dan sebenarnya menurut gue itu bola harusnya masuk dalam jangkauan kiper. Gue juga kagetnya, loh masuk ya gitu. Gue juga nggak nyangka ini gol. Karena gue pikir kepotong sama si Silvestri. Jadi Ya, sebenarnya ini juga ada kesalahan juga dari kipernya Silvestri ya. mediocre memang. Gitu. Harusnya dia bisa mengantisipasi itu. Tapi ya yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana skemanya si pemain-pemain Juve ini, khususnya adalah Cambiaso. Iya, 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 oke. Ya, jadi peran Cambiaso di sini menjadi berbeda. Ini yang sering menjadi omongan. Ya, kita bisa lihat sendiri. Bisa-bisa kalau mungkin kalau terlalu jutlak banget lu seorang wingback atau seorang fullback, lu mungkin terus akan bermain melebar. Nggak mungkin lah lu ada di Iya. posisi di luar. Ya ini lu udah di tengah, ini posisi nomor 10. Ya itu Posisi yang terjadi. Cambiaso nerima bola pertama kali itu posisi nomor 10. Sedangkan Cesanya lagi melebar, dia tanpa penjagaan ya. Jadi benar-benar ini sangat improvisasi ya dari sebuah taktik ya. Nah, kalau Genta sendiri ngeliatnya gimana? Gol ketiga ini. Eh, sudah cukup detail dari segi proses. Nah, gue nambahin dikit aja soal ya ke Cambiaso ini mungkin kan kayak apa ya? Allegri dulu pernah punya Spinazzola sebentar, tapi ini Spinazzola versi lebih modern jauh gitu. Ya, Kayak kalau zaman dulu Spinazzola lawan Atletico tuh yang kita comeback gitu ya, 3-0 tuh kan kata gue match of the century-nya Spinazzola di Juve gitu. Dia Alexandro cedera, terus dia main, terus tusuk gitu. Nah ini Cambiaso gue lihat versi modernnya lebih cerdas dan kaki kanan kaki kirinya hidup gitu. Dan tadi bener idola dia Cancelo kan. Jadi kalau menurut gue Allegri nih di sini nggak tahu entah itu idenya Allegri atau diusulkan oleh staffnya, tapi dia cerdas untuk tidak meminjamkan kembali Cambiaso gitu kan. Dan dia menemukan tempat yang tepat karena di match pertama lawan Milan sih belum kelihatan Cambiaso waktu itu di preseason. Tapi begitu lawan Madrid gitu kan, itu udah mulai kelihatan tuh fungsinya. Dia sempat malah ditaruh di kanan, tapi pas ditaruh di kiri lumayan gitu kan masuk-masuknya. Nah, eh, habis itu ya memang kalau dulu kan gue pernah bilang apa kalau Juve kalau memang Parisi nggak dapet gitu kan ya ini kan biasa jangan lepas gitu karena gue ya. nonton waktu dia di Bolonya gitu waktu lawan Napoli kebetulan itu dia ngacak-ngacak juga tuh tapi ya perannya nggak kayak yang Allegri temukan sekarang masih ala bek kiri aja kalau yang waktu lawan Ya Napoli mobilitas aja naik turun naik turun. mobilitas aja. Ini benar-benar baru nih. Yang tadi lo bilang dia di posisi nomor 10 tuh. Gue juga nggak nyangka sih kepikiran gitu. Ternyata dia dapet, ya tim pelatih bisa nemuin potensinya itu yang gue masih pengen tahu sih. Dapurnya seperti apa kok bisa nemuin gitu. Iya. Apa benar Allegri ya? Iya. Atau siapa kita belum tahu ya. Lama-lama Allegri ngikutin ini nih, ngikutin zamannya Johan Cruyff, Total Football. Semua orang nggak ada peran yang sama. Benar, back bisa jadi striker, Benar-benar. striker bisa jadi back, main sayap bisa lama-lama Total Football. Yang penting siapa Hmm. yang ada di situ dioper dan melakukan tugasnya. Jadi udah nggak ngelihat ada posisi. Total Football kan begitu ceritanya. Jadi Ya, ya. mainnya semua bisa berpindah tempat, yang penting semua ruang keisi. Gitu kalau Total Football. Dan Benar-benar. itu sederhana menurut mereka, tapi nggak gampang untuk Ya, dijalankan. ya. Nah, gol Itu ketiga juga keren banget lah. itu Kenapa, juga kenapa? kalau kita juga perlu diapresiasi juga Chiesa loh. Gue baru ngeliat tadi ya pas habis Cambiaso passing, ternyata dia Chiesa sampai ngambil bolanya sampai sampai sliding sliding gitu dia. Oh iya. Jadi memang Hmm. Chiesa emang tipe petarung banget gitu ya. Bola Hmm. tuh benar-benar dikejar terus sama dia dan dia gocek sekali juga kan. Iya. Berani Hmm. nusuk Iya. baru Dia penetrasi juga. dikasih penetrasi gitu. Jadi bukan cuma sekedar ini aja. Nah, itu kan bagian situ. Nah, itu Hmm. menurut gue itu juga perlu diapresiasi juga sih Chiesa pas di momen gol ini. Dia nggak Iya. langsung passing crossing ke depan tapi malah justru dikasih ke Cambiaso ke belakang. Chiesa, gue selalu melihat dia selalu memberikan 100% lah kalau tanding. Mau di Azuri, Iya, mau di betul. Azuri, mau di Juventus dia selalu Iya. 100% ya. Jadi Meskipun mainnya jelek pun juga dia tetap nunjukin iya dia mau ngasih 100% apa dia. iya, nunjukin. Cara melawan traumanya ya, Pon. Trauma Mm, ACL ya harus dengan gitu kayak mungkin ya. mm. Iya lah. Ya emang usianya udah usia harus bisa naik ya levelnya ya. Karena kan udah usia Iya. 23, 24. Jadi udah 25 udah. udah 25 ya. 26 kayak Mm. mungkin dikit. Oh, Nah, 26 ya? jadi udah Gak tau. 26 kali ya, oke. Terus, terus. 25, 25. jadi udah di usia yang memang lagi peak performnya lah banget sih gitu. Hmm. Oke, itu mengenai gol ketiga, gua rasa kita semua udah hampir mengakomodasi tentang bagaimana proses gol ini. Ada yang
bilang juga ini adalah proses inverted, ada yang bilang juga ini adalah proses dari skema yang sudah dijalankan. Jadi macam-macam lah kita sudah memberikan tanggapan mengenai gol ketiga ini. Nah, buat teman-teman suara Juventus ini, kalian senang mana nih? Proses gol yang mana nih? Dari gol satu, gol dua, gue rasa skip lah ya. Karena itu cuma cuma penalti aja ya, walaupun itu ada usahanya dari pemain Juventus. Pasti ya, Pak teman-teman ada yang sukanya gol pertama atau gol ketiga. Kalau dari Genta, lu suka yang pertama atau yang tiga? Tiga lah, karena Tiga. ya Chiesanya juga ada peran, Cambiaso juga ada peran, dan ya Rabiot tidak salah lah memperpanjang kontrak. Ntar drama lagi kan satu musim doang. Iya, iya. Kalau Pondra suka proses gol yang keberapa? Yang ketiga, Tiga ya. yang ketiga jelas. Tiga ya. Ya karena tiga itu istilahnya main secara tim bareng-bareng lah. Kalau gol pertama itu Chiesanya kelihatan banget. Dia menonjol banget kalau gol pertama tuh lebih nonjolin Chiesa banget gitu. Hmm. Oke, itu tadi proses gol review dari kita. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman melihat proses gol-gol yang ada. Nah, silakan teman-teman komentar kalau merasa mana gol yang lebih baik. Nah, kita ngomongin debut ya. Yang debut ini kan ada Wea, ada Yildiz, dan ada Cambiaso. Tadi Cambiaso sudah sering kita sebut. Wea dan Yildiz. Nah, bagaimana nih lo melihat para debutan ini nih? Mungkin dari Genta dulu ya. Bagaimana melihat tiga debutan ini? Ngomongin Wea dulu deh. Tadi kalau Cambiaso kita udah sering-sering sebut nih. Ngomongin Wea dulu. Oke. Habis Wea silakan ngomongin yang selanjutnya. Nah, gimana Genta mengenai para yang debut? Kalau di slide gua, gue cuma nampilin pergerakannya mereka bersama bola ya. Pergerakan bersama bola atau pergerakan dia mengambil bola. Jadi head map ini adalah dengan bola atau merebut bola atau dia bersinggungan dengan lawan. Kalau dia diem aja nggak ada head mapnya. Makanya head mapnya Yildiz cuma segitu. Ya, Karena ya, itu ya. tanpa bolanya pasti lebih banyak. Nah, gimana? Kalau ya, memang match pertamanya belum semeyakinkan ketika preseason gitu ya. Karena ya mungkin dia menyesuaikan juga, cuman perannya sih tetap ada lah, terutama di babak pertama gitu kan. Dia babak kedua diganti McKennie. Walaupun kalau menurut gue McKennie sebagai pemain pengganti lebih bagus dari Weah kemarin. Tapi kalau menyoroti Weah sebagai pemain debutan di Juve Serie A-nya juga, ya untuk match pertama ya so-so lah, masih nggak apa-apa lah gitu. Nice try. Dan kalau menurut gue sih, mestinya dengan kepercayaan diri dia kayak dia lumayan apa ya? Lumayan pede ya gitu, maksudnya kan kalau preseason kemarin dia dribbling berani, pokoknya pemain yang berani nggak takut salah gitu kan menurut gue. Hmm. Jadi kayaknya sih match-match berikutnya dia bisa sih untuk menyesuaikan dengan yang Allegri mau gitu. Kalau kemarin gue lihat crossing sih hampir bilang nggak ada kali kali ya, penetrasi juga Nggak mungkin banyak. dia Nggak banyak memang. nggak dapat bola. Ya kalau dilihat di head map-nya nggak ada pergerakan sampai kotak penalti. Nah itu dia beda kok kayak preseason gitu kan. Nah jadi ya itu Tuh mungkin nggak ada harus lebih pergerakannya. PR. Tuh, kosong. Malah kalau misalnya mungkin berapa match dia masih stuck, bisa-bisa sayap kanannya McKennie, feeling gue. Iya, Mendingan beli pemain lagi kan? iya Daripada makanya kemarin Marcel. McKennie tuh menit berapa tuh? Baru mulai babak kedua udah ada tusukan gitu kan, lumayan gue jadinya, wah nih bisa McKennie terus nih gue pikir tuh. Tapi ya gitu gue pasti percaya WA lah Nah, terus untuk ke depan. gimana kalau Cambiaso sama Yildiz? Kalau biasa tadi kan udah jelas ya dia di mana-mana gitu bisa dibilang di depan ada, dan dia ternyata defense-nya juga lumayan gitu ya. Eh apa dia kalau pas bertahan tuh kan agak kayak sejajar malah kadang-kadang dia kan dengan center back gitu. Jadi gue lihat sih nggak tembus juga gitu. Dan dia nyerang bagus dan mungkin masih umur muda juga, bisa kuat ada di mana-mana gitu. Jadi bolehlah Cambiaso nih, semoga konsisten aja. Berikutnya kalau si Yildiz ini kan, Yildiz dia cameo lah ya. Gitu. Kemarin gue Ya malah yang nggak penting nyangka, gue debut kira ini mau, sih kalau Yildiz mah. iya, gue kira Yang malah penting lu dapat statistik Pogba. aja sih kalau Yildiz ini mah. Iya, ya gue setuju. Gue kira malah tuh pemain yang dimasukin terakhir Pogba atau mungkin Gatti gitu kan. Atau Rugani malah gue mikir yang buat di belakang aja gitu. Taunya coba Yildiz. Ya Dari ini kamu. begitu sayangnya Allegri dan pemain muda ya. Iya, benar. Mau bikin Begitu. debut di laga perdana untuk seorang Yildiz yang usia 19 tahun ini loh. Pasti dia ngerasa ini apa namanya bangga lah pasti. Di laga Hmm, perdana Juve loh dia bisa debut. Itu nggak ini. Cuma memang harapan gua kalau untuk orang muda itu ngambil momentum sih. Lu waktu yang sempit bisa bikin gol gimana tuh? ya, Gitu. Ada lagi tak? Udah ya. udah. Oke. Hmm, Nah, kalau dari gua sebelum ke Pondra mengenai yang debut ini, ya memang kalau debut, memang kalau Cambiaso, oke lah, nanti gue bahas juga. Cuman kalau untuk WA ya, WA ini gua nggak melihat bahwa ada satu track yang jelas gitu loh. Hampir head maps-nya itu menandakan acak gitu loh. Nggak ada posisi sentral yang dia bisa betul kuat di sana. Jadi kebanyakan dia tidak bersama bola. Gua nggak ngerti kenapa WA di laga perdana bisa seperti ini. Apakah memang WA tidak pemain yang memang di setting sama Allegri untuk tidak banyak megang bola, atau memang dia tidak dapat posisi untuk dipasing,
Karena kalau dilihat dari head maps-nya menandakan ini posisinya sangat tidak terpola ya, terpecah-pecah. Kalau gua rasa pecah-pecahan di sini lebih kepada bantu defense. Kalau di sini kayaknya juga bantu pressing aja. Karena tidak ada yang kuat gitu warnanya. Kalau kuat warnanya kan biasanya itu ada pergerakan yang sering atau ada passing yang sering atau ada aktivitas yang sering. Ini nggak ada. Dan sayang sekali ya yang harapan gue juga bisa mengganti Cuadrado ternyata juga nggak ada nih head maps-nya sampai kotak penalti. Jadi ya memang masih punya pelajaran banyak ya untuk bisa menjadikan winger sayap Juventus yang kualitasnya elit gitu. Tapi setidaknya dia sudah tahu lah dia main di mana, main di klub Juventus. Tapi dari head maps-nya menandakan dia belum terbentuk pola pergerakannya seperti apa. Nah, untuk Cambiaso banyak banget invert. Justru yang di depan area kotak penalti ada kuning yang tebel. Justru itu ada pergerakan yang tebel. Nah, kalau yang merah-merah ini membuat suatu bentuk bahwa si Cambiaso ini adalah pemain yang siap untuk ofensif. Artinya dia lebih banyak di area sepertiga lapangan atau setengah lapangan, bukan sepertiga lagi. Sepertiganya lagi mungkin di areanya area lawan. Jadi memang Cambiaso ini kelihatannya kalau memang settingannya Juventus mau main possession, mau main ofensif, mau main build up, Cambiaso lah salah satu pemain yang memang menjadi kuncinya, pemain perannya gitu. Jadi kalau mau main defense kayaknya gue rasa bukan Cambiaso orangnya. Kalau mau main ofensif, gue rasa Cambiaso jadi solusi untuk bermain ofensif dan polanya sudah sangat terbentuk ya bahwa dia memang membentuk serangan dari sayap kiri, cuman pergerakannya bisa sampai tengah, membantu build up-nya bisa sampai tengah. Kalau Yildiz ya udahlah dia mah cuma ini aja lah debut, nambahin statistik aja kalau dia udah debut lah di Serie A bersama Juventus. Jadi kalau Cambiaso luar biasanya masih ada penetrasi, pergerakannya masih sampai area kotak penalti. Mungkin ini pergerakan dia crossing yang bisa jadi gol ya. Jadi luar biasa ya Cambiaso sudah jelas bahwa gua rasa Cambiaso ini sudah di format kalau kita mau ofensif dia sudah jelas gitu. Nah kalau di Pondra sendiri gimana debutan ini? Ya, mungkin gue pertama menyoroti Weah dulu ya. Weah, di sini gue juga tadi setuju ya. Kita memang di babak pertama ini Weah tampaknya masih belum menemukan permainan yang cukup baik. Bahkan bukan hanya itu, tapi juga kesalahan-kesalahan mendasar pun juga dilakukan gitu ya. Kayak kontrol bola yang kadang suka lepas. Bahkan dia pernah sekali dikolongin juga tuh sama pemain Indonesia itu. Oh iya Yang ada akhirnya iya iya ya kan ada. sekali sekali dia akhirnya bisa dapat pelanggaran kalau nggak salah gara-gara Weah dikolongin. Artinya dia secara defending juga kurang kuat. Nyerangnya pun untuk di pertandingan ini pun kemarin juga masih kurang kuat. Tapi menurut gua, kenapa Weah masih kurang kurang perform di babak pertama kemarin itu mungkin juga karena pengaruh rekan-rekannya juga. Kita memang fokusnya itu menyerangkan ke sebelah kiri ya. Karena di kiri itu ada Cambiaso, ada Rabiot, dan ada si Chiesa. Nah, tiga pemain ini yang benar-benar jadi kunci serangan Juventus gitu. Rabiot box to box naik turun, terus si Chiesa yang budak-budak gitu ya, penetrasi. Cambiaso pun juga sama. Jadi benar-benar kemarin tuh lini kirinya tuh hidup banget. Nah, sementara di sisi kanan, Weah nih jadi kayak main sendiri karena dia harusnya kerjasama dengan Miretti kan. Tapi Mirettinya malah kadang-kadang ke tengah gitu, ke tengah malah malah kadang-kadang overlap juga sama Rabiot, malah kadang-kadang ketukar juga posisinya sama si Iya, Cambiaso. Sebenarnya ngelingnya nggak ngelingnya se-chemistry nggak kayak pas gitu. Cambiaso sama Chiesa ya. Betul, Cambiaso sama harusnya Chiesa ngelingnya enak banget. iya harusnya itu yang terjadi Weah sama Miretti itu atau gelandang yang agak apa gelandang tengah sebelah kanan tuh harusnya dia ngelingnya bisa ke situ. Plus juga bagaimana posisi dengan Vlahovic gitu. Vlahovicnya juga mungkin terlalu jauh. Makanya ketika Weah Iya. dapat bola, dia kebingungan gitu, gue mesti kemana. Tapi sebenarnya relatif build up-nya masih jauh lebih baik sebenarnya dibanding McKennie di babak kedua. Di McKennie ketika ketika Weah ditarik, Miretti ditarik, itu terlihat jelas kenapa kita tiba-tiba nggak bisa jadi nyerang lagi gitu. McKennie itu berapa kali gue lihat ketika kita lagi build up dari si Danilo, dari Chesney, McKennie ketika ada nyampe McKennie itu mati, mati. Jadi belum nyampe tengah lapangan udah mati lagi. Itu yang akhirnya kita jadi keserang terus ya mungkin juga karena posisinya juga udah 3-0 ya. Allegri mungkin udahlah cari aman, udah nggak perlu terlalu dikejar lagi, kita udah kill the game. Tapi menurut gua kemarin kalau saja mungkin ya dikasih kesempatan 15 menit lagi di babak kedua, mungkin hasilnya bisa jadi beda gitu. Ya, kalau Kesempatannya dia menurut gue yang sebenarnya dia masih masih kurang. main sampai panjang, Dra. Kalau dia nggak cedera, Iya, dia kan iya. cedera. Oh cedera, ini ya ankle ya. Diinjak itu. Iya ankle itu ya. Ya mungkin aja itu pengaruhnya ya, pengaruh ankle juga. Kan juga itu kalau nggak salah di awal-awal tuh kena kena ankle-nya Hmm. gitu. Jadi mungkin bisa jadi ada pengaruh ke situ. Kalau McKennie enggak lah, enggak Iya, lah iya. kemarin kebetulan aja itu dia bisa penetrasi ke dalam. Iya, Kalau Cambiaso, ada kebang doang. Cambiaso tadi udah banyak kita bahas ya, bagaimana perannya dia cukup vital, inverted begitu, apa nyerang. Eh, Plus juga Cambiaso itu adalah passing yang paling tinggi rate-nya 97%. 97 ya, 97. Passing suksesnya ini 97 di antara seluruh pemain Juventus. Yang paling rendah itu justru malah Chiesa ya di bawah 60, di bawah 70. Jadi Cambiaso benar-benar menurut gua kemarin itu ya jadi bintang lapangan gitu, bukan hanya dia menyerang, bukan hanya dia
mencetak assist, tapi ya benar-benar dari segi passing pun dia akurasinya cukup tinggi. Sementara WA hanya 75% kemarin. Bahkan WA itu kalah sama lawannya. Di Udinese itu ada Kamara ya. Kamara itu passing success-nya masih 93%, tapi WA 75 gitu. Jadi ini jomplang nih antara sisi kanan kita dengan sisi kiri kita. Iya, karena dari head map-nya itu kelihatan nggak kalau dia itu Iya, nggak dominan, dominannya nggak jelas ada di mana iya, gitu. iya. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari heatmap, ini menarik juga nih. Dia juga main-main ke tengah nih. Artinya mungkin saja pelatih juga menginstruksikan dia untuk bermain inverted. Mungkin aja gitu ya. Karena kalau gue bandingin sama Kamara di Udinese, Kamara tuh benar-benar flat aja dari atas heatmap-nya. Tapi kalau Weah tuh sebenarnya nyampe ke tengah-tengahnya juga lumayan gitu ya. Iya. Meskipun itu mungkin dia pressing, terus ada posisi yang agak oren di tengah itu juga. Jadi sebenarnya kelihatan dia bermain inverted juga. Kemarin gue sempat beberapa kali ngeliat juga gitu. Cuman itu ya ketika link up sama si Miretti dan Vlahovic yang kayak keputus aja gitu. Itu yang masih menurut gue agak kurang. Andai kan di situ posisinya Pogba, wah mungkin Iya. bisa jadi jauh lebih Chemistry-nya akan belum iya, kebentuk kalau betul. sama Miretti. Miretti juga kayaknya juga masih ingin butuh validasi juga kalau dia nih bisa gitu. Iya, Kalau gue ngelihatnya begitu. decision makingnya masih Ada jelek satu banget. momen Cesa minta dioper terus akhirnya dia shoot ya. Shooting, Dia shoot ya, bener iya, ya? Dia di shoot ya. shooting, di shooting, di Ih, shooting dia terus shoot keblok. si Cesa aja udah marah-marah. Gua rasa di ruang ganti diomelin kali itu. Gimana tadi gua nggak dipasing? Kalau Kenan Yildiz iyalah, Kenan Yildiz kayaknya masih belum ya seperti tadi setuju sih apa kata lu sama kata Genta ya. Dan gue bahkan melihat perannya juga masih belum jelas gitu. Dia posisinya sebenarnya sebagai apa sih? Sebagai sayap kiri kah? Sebagai second striker kan? Tadinya gue pikir dia gantiin Chiesa bakal main di belakang striker, tapi ya ternyata mungkin memang karena kita juga instruksinya juga sudah bermain bertahan, jadi dia lebih banyak di Iya, belakang. iya. Ya Allegri masukin itu supaya dia ngerasain suasananya aja, Hmm. merasakan effortnya, situasinya. Nih lo gini loh, kita Liga Serie A nih udah mulai nih begini nih. Itu dia ngerasain tandang lagi ya kan. Iya. Buat pemain muda tuh berharga banget. Lu bisa dimainin pelatih di usia segitu, tandang pula, ya itu berharga lah buat seorang Kenan Yildiz. Oke, thank you. Mengenai debutan, terakhir nih kita mau lihat dari mengenai rating ya. Ratingnya mengejutkan bukan Cesa yang menjadi yang justru yang Rabiot nih yang gede nih. Terus yang gede kedua ada Vlahovic, ada siapa lagi 7,9, ada ya yang 77, Cambiaso juga 7. Ya rata-rata ya Rabiot lah. Kalau dari Pondra gimana Nggak melihat rating-rating pemain Juve? Oh, ini gede juga nih. Ses nih gede. Back. Ya memang ada satu save atau dua save gitu yang di Dua babak save ya, pertama. dia Nah, ada double save tuh di nah ya Chelsea. jadi memang wajar sih dikasih rating segini. Gimana? Lu setuju dengan rating-rating ini atau ada rating yang perlu lu evaluasi lagi? Gimana? Termasuk yang cadang-cadangan juga. Gimana? Enggak. Kalau gue sih sebenarnya lebih ke Cambiaso ya yang mendapatkan rating tertinggi harusnya ya. Oh, Kalau bukan gue merasa Cesa. itu bukan Chiesa. Kalau dilihat dari perannya memang Chiesa mungkin satu gol dan ketika gol ketiga dia ada peran build up-nya mungkin oke, tapi secara keseluruhan permainan di babak kedua Chiesa lebih banyak mati ya. Terus babak pertama pun juga Chiesa ada tuh satu build up serangan yang mati di Chiesa gitu, sayang banget, malah dia ngoperin entah kemana gitu. Makanya Hmm. gue lebih melihat Cambiaso yang jauh lebih signifikan bermainnya, apa lebih 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 rapi ya, mainnya tuh jauh lebih rapi. Makanya tadi gue lihat passing success rate-nya ternyata yang paling tinggi Cambiaso gitu, 97%. Even Rabiot aja hanya 88, back-backnya yang lain juga hanya 90-an, malah Cambiaso yang ratingnya paling tinggi. Plus juga dia uh, menciptakan assist juga, dan selama babak pertama sampai babak kedua pun juga dia masih. Babak pertama ya tadi kita udah banyak bahas kan, nyerangnya dia inverted segala macam. Babak kedua dia lebih banyak bertahan, yang menurut gue juga cukup bagus juga gitu. Dia ngebayangin ngebayangin pemain Udinese untuk nggak bisa ngasih crossing ya di sisi sebelah kiri. Jadi menurut gue ini Cambiaso sih nama pertama. Nama Hmm. kedua mungkin Chiesa, dan mungkin ya Rabiot ya. Vlahovic sebenarnya yang sayang ya, sebenarnya dia satu gol satu assist loh. Iya, satu asis yang gol pertama Cuma ya. sepanjang pertandingan nggak banyak ini Pegang ya, bola. nggak banyak megang bola. Ya ada beberapa kali salah juga, temboknya juga gagal terus gitu ya. Jadi ya sayang aja sih sebenarnya Vlahovic. Hmm. Oke. Pemain lain ada yang pengen lo komentarin mengenai ratingnya? Enggak sih, Yang enggak cadangan? ada. Itu McKennie Yang bagus cadangan gitu ratingnya. Kalau pengen. McKennie kemarin, iya McKennie makanya gue bilang kemarin McKennie kayak cuma sesekali aja tuh, kebetulan aja dia dapat dua kali kalau nggak salah ya, dapat dua kali bisa masuk nusuk. Terus bertahannya juga kemarin lumayan lah, masuk menit 75 ketika kita udah main mode bertahan dia lumayan tuh kemarin bertahannya. Cuman ketika kalau kita butuh gol sih nggak bisa kita pakai McKennie kalau kita masih kondisinya masih kosong kosong ya. Dan yang paling sampah juga kemarin Arkadiusz Milik sih, Milik juga masih masih culun banget kemarin, salah-salah mulu. Pak Joli juga kayaknya lebih karena baru sembuh dari cedera ya. Jadi ketika pas dia masuk ganti Miretti, itu juga berasa berubah. Kenapa kita jadi main bertahan juga mungkin karena masuknya Pak Joli juga. Kalau Miretti kan sebenarnya lebih aware, ininya lebih lebih nyerang ya dia ya. Lebih Ofensif. nyerang, lebih mobile, lebih ofensif. Tapi kalau Pak Joli kan kayaknya dia lebih flamboyan gitu.
kemarin banyak salah passing juga tuh Fajoli tuh, makanya menurut gua kayaknya dia masih belum fit sih. Iya, iya, iya. Lu nggak komentarin, Cambiaso diganti malah Iling, bukan Kostik yang masuk. Ah, enggak sih, menurut gua sih sama aja sih, Sama Kostis aja. sama Ealing, ha. Kemarin tuh Iya, iya. kayak udah posisinya menit 70 kan dia baru masuk. Hmm. Jadi kayak udah ya malah gue mikirnya apa karena ini Ealing yang dipasang untuk bisa dijual ya. Bisa, 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 bisa. Oke, oke, oke. Iya. Oke, udah segitu ya, Pondra ya. Ya. Oke, kalau dari Genta gimana tak mengenai rating? Yang jelek adalah Miretti. Ya entah kenapa kayaknya Allegri percaya banget dengan Miretti, tapi Mirettinya sendiri kayaknya susah banget ngangkatnya. Gue nggak ngerti juga. Gue rasa tim tim Juventus juga mensupport Miretti. Gue lebih setuju bahwa keputusan-keputusan Miretti yang jelek di lapangan, yang harusnya passing dia nggak passing, yang harusnya dia assist dia assist, yang harusnya dia shoot. Kadang-kadang keputusan dia hanya tim ini sebenarnya udah mensupport Miretti banget sebenarnya. Nah gimana tak menurut lo tak? Ya, Rating yang paling jelek untuk tim benar. pertama ini Miretti dan WA. Kalau yang paling oke Rabiota. Silakan gimana kita? Ya kalau yang lain tadi udah kita bahas Weah dan kawan-kawan. Miretti, benar gue setuju bahwa ya Miretti ini kan dulu awal muncul high expectation gitu, tapi itu pas mulai agak ke sini agak turun dan Juventus ini pada pengennya dia di lawan aja gitu kan, dipinjemin biar berkembang. Tapi kayak Allegri sama Juventus percaya banget. Jadi kalau gue lihat sih memang eh ya dengan Juventus main di Serie A aja sih itu mungkin bisa lebih secara mental dia bisa lebih berkembang lebih bagus ya, nggak kayak kemarin tiba-tiba lawan PSG gitu. Kayak buat anak Itali 20 tahun sih Itali nggak punya apa ya, nggak punya kayak tradisi buat langsung pemain muda yang tiba-tiba umur 20 tahun wah mendunia gitu kan, nggak pernah ya. Jadi kayak malah menurut gue sih malah nggak bagus gitu kalau Miretti tiba-tiba udah dihadapin lawan Kecepatan PSG nih kayaknya gitu. ya. Cepetan, bener. Nah, kalau sekarang dia cuma main di Serie A, mungkin itu sebuah pertimbangan lah dari Allegri dan Juventus bahwa dia nggak dipinjem-pinjemin gitu. Jadi biar dia berkembang gitu. Mungkin nanti kita lihat dalam perjalanan musim ini aja bahwa apakah dia bisa berkembang atau enggak gitu kan. Karena kan nanti ya kan nih kayak kayak gue lihat nih ada Locatelli kemarin juga Locatelli perannya jadi ya sebagai orang yang passing-passing aja gitu, dalam arti kata dia bikin jadi penyeimbang lah gitu, perannya nggak yang terlalu vital banget Signifikan lah, karena ya nggak tadi nggak signifikan lah. di kiri udah sibuk banget lah gitu. Jadi dia di bagian di tengah kadang-kadang sempat jadi libero juga, dia mundur habis itu dia balik lagi ke tengah. Nah emang sibuknya kemarin di kiri gitu. Nah kita maka gue lebih ke nyoroti ke depannya nih, besok kan berikutnya lawan Bologna gitu kan, home. Nah, kita lihat aja apakah skenario atau ceritanya sama kayak sekarang atau nanti ada cerita baru. Jadi kayak mungkin di 10 match pertama baru kita bisa simpulkan kira-kira berhasil apa enggak sih gitu, ini informasi gitu dan lain sebagainya sih. Jadi kalau sekarang emang terlalu dini lah, tapi ya tadi kita balik bicara bahwa kita patut merayakan lah untuk kemenangan ini Ya, oke. gitu. Ya kalau Locatelli ya, Locatelli skill defense-nya makin jago menurut gua. Iya Dia iya karena iya, kemarin dia karena kita juga sering main di situ, ngeblok orang, ngerebut orang nih orang lama-lama skill defense-nya makin tinggi, skill offense-nya gitu. ada, tapi dia ada nggak perlu sih, terakhir tuh dia dapat kartu kuning di injury time yang udah nggak ada bahayanya sama sekali, tiba-tiba kayak nafsu gitu dia ada kartu kuning terakhir tuh. Iya, jadi gua ngeliat lama-lama nih kayak Gattuso nih orang. Iya, tapi lebih bisa passing aja Iya, gitu ya, jadi gitu lah. karena ditambah bisa passing, tapi skill defense-nya gila banget, ngeblok sana sini, tackle sana Hmm, sini, skill defense-nya tinggi banget ya. Dengan posisi iya kayak ini nggak menciptakan dia jadi playmaker, dia menjadi seorang DMF murni malah lama-lama benar-benar. Nah jadi itu dia tukang kan, nggak, kita gagal. juga nggak tahu nih kan si Mercato masih ada nih kan berapa belas hari Mudah-mudahan lah. lagi. Kostic itu masih bisa nggak tahu pergi atau mungkin ada, kalau ada Berardi gue juga makin bingung, misalnya ini formasi udah enak banget gitu misalnya terus ada Berardi apakah dia ngambil tempat Miretti gitu nanti jadi, tapi agak digeser ke depan dikit jadi penyerang kanan gitu, gue juga belum tahu sih Iya, 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 gimana. iya. Ya, kita lihat aja nanti deh. Hmm. Kalau gua ngelihatnya bahwa Miretti mau ya rating paling jelek langsung diganti di babak kedua. Gua nggak tahu Hmm. ya apakah karena performa buruk, tapi kalau gua melihat Miretti lagi performa buruk. Kalau ya karena ada cederanya mungkin ya. Ini Hmm. kelihatan banget performa buruknya Miretti langsung diganti di babak kedua sama Fagioli. Sedangkan Cambiaso belum diganti karena menurut gua Cambiaso ini kan udah disetting main offense ya. Buktinya kalau mau langsung main defense kenapa nggak Cambiaso aja langsung diganti. Cuman kan nggak gitu ternyata. Nah, Miretti. Jadi ya mudah-mudahan Miretti bisa menemukan solusi lah buat dirinya sendiri lah. Setuju lah Betul. Miretti ini keputusannya yang harus ya memang masih bocil sih ya. Jadi memang harus didewasakan keputusan-keputusan dia di lapangan sih. Oke, ada lagi dari Pondra sama Genta mengenai rating pemain? Cukup sih dari gue. Cukup. Setuju. Genta cukup ya. Oh, Skes nih nggak ada yang mau komentarin rating paling gede loh. Underpass. Chesney ya menjalankan tugasnya sebagai kiper aja sih. Tapi menurut gue nothing spesial aja. Salah satu Yes. penyelamatan yang terbaik itu yang pas disundul dari crossing itu tuh.
Yang pas dia abis itu double save tuh, Ada shoot Hmm. satu, shoot yang dari sisi kanan, shootnya si Sarmazi ke shoot mana Tarmizik. tuh? Tapi kan Yang dari sampai luar dia kotak penalti kan. dia palanya sampai kena apa Oh yang iya cedera? itu yang satu momen yang sama. Hmm. Disundul terus ke blok. Nah, bola Wah, muntahnya itu diambil sama si Samardzic itu. Itu aja sih menurut gua penyelamatan gemilang ya, tapi so far yang lain-lain kan banyak shoot dari luar. Shoot dari luar kotak penalti sama sebenarnya juga ada beberapa peluang kunci dari Udinese kan, si pemain tengahnya tuh si siapa? Yang sundulan tuh kan udah ngeri banget tuh sundulan terbuka begitu. Sama Ya. yang si Beto juga sekali ada peluang malah nendangnya ke atas. Ya, Iya. itu Gitu. masih mediocre lah kalau gue Iya lihat. gitu. Jadi gua Banyak nggak ngeliat momen-momen dia Chelsea bisa yang lebih menghukum ini. Juve, cuman ya karena dia skillnya mediocre ya sudah segitu Iya. aja. Untung Udinese sih. Ya, kalau ya ketemunya nanti Osimhen Giroud. ya ngeri-ngeri sedap juga sih. Itu Oke, juga kalau Giroud gol itu. apa? Ya Giroud ya? sundulan tadi yang Pondre bilang, Iya, itu iya, kalau iya. Giroud sih kelar. Giroud Yang masih makin tidak makin McKennie jago itu. emang. Kenapa? McKennie Iya ya itu itu McKennie itu. McKennie itu yang jadi McKennie. gue bingung bisa dia. Lovridge namanya pemain Udinese. Iya, 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 iya. Oke, ada lagi mau tambahin dari Genta mengenai overall segalanya? Udah Udah. kita nantikan. Nah, berikutnya 11:30 mainnya. Ya, setengah 12 ya. Minggu ya. Lawan Bikin Bologna ngantuk. home ya. Iya. Home ya. Ya, kita lihat nih, ini minggu terakhir kayaknya sebelum Mercato tutup, karena minggu depannya lagi 1 September Mercato tutup. Gue masih berharap ada Mercato yang datang, karena di sisi kanan, ya gue nggak tahu ya, mau bisa berubah atau enggak. Ya, ini kalau terjeleknya ya masih gitu-gitu aja ya, mau nggak mau ya memang harus ada sisi kanan juga kan. Gitu. Tapi ya harapannya nggak gitu sih. Gitu. Oke. Kalau gitu aja, berarti teman-teman Suara Juventus ini itu tadi sebuah review dari Paundra, dari Genta. Thank you ya. Udah memberikan review pertandingan kemarin 3-0 skornya, dan dari gue pribadi terima kasih bagi yang menonton, dan jangan lupa selalu subscribe, selalu ajak teman-temannya untuk like dan ya share ya kepada teman-teman Suara Juventus yang lain, teman-teman Juventus yang lain supaya bisa berbagi nih. Oke. Dan thank you sekali lagi Ponta dan Genta. Ya, kita Sama-sama. akhiri saja dan Vino alla fine Forza Forza Juve. Juve.